Halo semuanya, kembali lagi di MGV 89 Channel. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana apa penyebabnya jika karet askopel bagian dalam ya dibiarkan saja itu bisa kita lihat udah robek ya guys. Cipratan dari bisa sudah kemana-mana, dibiarkan saja bisa menyebabkan kerusakan. Jadi dipantau saja channel saya bagaimana cara menggantinya dan apa namanya yang bagusnya selain dari yang ori. Jadi kebetulan cover boot yang saya gunakan ini yang grade ya dibilang grade 1, grade 2 yang bukannya ori tapi setidaknya kita ganti. Oke, cara membuka di situ kita menggunakan kunci 32 di as rodanya. Jadi menggunakan kunci sok ya guys. Kalau bisa dibantu dengan bantuan extension atau nepel panjang supaya bisa membukanya. Oke, di situ tinggal kita buka aja guys. Jadi untuk membukanya rodanya jangan lupa kita dongkrak dulu ya guys. Setelah kita dongkrak, kalau misalnya bautnya keras bisa diberi cairan penetran anti karat ya guys. Oke, di sini udah langsung kebuka ya guys. Di situ tinggal kita membuka baut yang ada di nempel ukuran 17. Ya, di sini saya sudah langsung membukanya saja, dibantu sama mekanik. Di situ untuk tripodnya udah kelihatan ya guys, masih bagus ya, cepat kita ganti kalau misalnya dibiarkan saja. Yang ada bunyinya makin parah, bunyi cetak-cetak gitu. Oke, itu untuk bagian dalamnya, nanti jangan lupa dibersihkan sebelum kita masukkan kembali. Oke, ini yang sudah dibersihkan ya guys. Jadi di sini kita bersihkan kembali dan kita pasangi tripodnya lagi. Di situ ada semacam snap ring yang kita buka. Kemudian tripodnya tinggal kita buka, kita bersihkan, kemudian dimasukkan karet boot yang baru. Ini karet boot yang lama, masih orinya, masih yang Jepang guys. Udah seumur-umur 10 tahun, termasuk kuat juga. Oke, ini tinggal dipasang aja lagi. Apa namanya, untuk CV jointnya itu udah yang terpasang, tinggal dimasukkan saja ke dalam inner dari CV jointnya. Kemudian baut-baut tinggal kita pasangi kembali baut yang menempel di knuckle-nya ya. Kemudian line dari sensor ABS dikencangkan kembali. Oke guys, jadi untuk apa namanya, jika dilihat bagian dalam dirasa-rasa ada cipratan grease yang menempel di bagian area-area bawah mesin, segera dilakukan percepatan ya guys untuk diganti karet boot bagian dalamnya. Bisa tertangani ya guys, biar tidak rusak. Kemudian setelah semuanya CV jointnya telah terpasang, kita paskan di knuckle jointnya, baut kita pasang di shockbreaker 2 buah baut 17, dan as rodanya kita pasangi kembali. Setelah as roda terpasang, supaya tidak ngikut piringan cakramnya, bisa kita ganjal dengan obeng di piringan cakramnya. Oke, mungkin cukup untuk video saya guys ya. Mudah-mudahan bermanfaat, hanya memberitahu apa sih penyebab atau apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi harus kita ganti karet bootnya maupun yang dalam ataupun yang luar, supaya lebih baik kita mencegah daripada kerusakan yang tidak kita inginkan. Dan untuk bagian luar belum saya ganti, mungkin sudah mempunyai gejala-gejalanya ya guys, seperti bunyi cetak-cetak ketika kita putar setir ke arah kanan habis ataupun ke arah kiri. Mungkin untuk next videonya akan saya videokan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya guys untuk video-video saya selanjutnya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.